Neng Rina ya? Ya Allah, alhamdulillah ya sampai juga. Capek Neng. Alhamdulillah, Bi. Perjalanannya lancar kok. Cuma panas saja. Iya, hari ini emang terik. Ayo cepet masuk kampung. Jalan kaki dikit aja ke rumah Pipi. Akhirnya jadi juga ya. Rina tinggal di kampung ini. Rasanya masih gak percaya. Bibi juga seneng banget Neng. Baru kemarin rasanya kamu masih kecil ikut ngaji di rumah. Sekarang udah jadi ustazah beneran. Jangan dilebih-lebihin dong, Bi. Masih belajar ini mah. Ya tapi tetep aja jarang loh perempuan bisa sampai begini. Apalagi di kampung kita ini jarang ustazah. Banyakannya ustad. Beneran? Gak ada ustazah di sini, Bi? Iya Neng, dari dulu sampai sekarang. Makanya Bibi tuh seneng kamu mau tinggal di sini. Tapi Rina takutnya malah gak sesuai harapan orang-orang nanti. Halah, kamu tuh dari dulu ya rendah terus. Ya gimana, Bi? Takutnya malah dikira sok tahu. Nah enggak tuh, justru warga sini tuh butuh contoh. Ada ustazah di tengah mereka tuh bisa jadi angin segar. Insya Allah, Rina bakal coba berbaur, Bi. Awal-awal ini penyesuaian diri dulu. Ya, jangan langsung ceramah dulu juga. Nanti kita atur lah pelan-pelan. Iya, Bi. Rina juga pengen lihat-lihat dulu kehidupan di sini. Tasnya berat nggak? Sini Bibi bantu. Gak usah, Bi. Masih kuat kok. Yaudah kalau gitu. Besokan harinya, Umarni mengajak Ustazah Rina ke warung. Ayo Neng, kita ke warung dulu. Sekalian kenalan sama warga. Biar mereka tahu kamu sekarang tinggal di sini. Bi, belum sempet rapi-rapi juga. Rina belum kenal siapa-siapa, malah diajak jalan. Ya justru biar kenal lah. Kamu gak usah takut. Orang sini ramah-ramah kok. Tapi jangan dikenalin aneh-aneh dulu ya, Bi. Iya, tenang aja. Bibi mah gak akan nyusahin. Bu Marni, tumben pagi-pagi udah nongol. Biasanya siang. Hehe, hari ini niat banget man. Mau masak besar. Oh gitu. Ini siapa ya? Kayaknya saya belum pernah lihat. Orang baru. Nah ini nih, keponakan jauh saya man. Namanya Rina. Rin, ini Mama Man. Rina nih ustazah loh. Oh, ustazah toh. Wah, luar biasa. Waduh, Mang, jangan dilebih-lebihin. Saya ini mah masih belajar. Belajar tapi udah dipanggil ustazah aja. Itu mah udah hebat. Halah, kamu tuh ya Neng. Dari tadi merendah terus. Udah bilang juga sama warga sini. Kamu ini contoh baik buat kampung. Betul itu, Bu. Soalnya di sini mah jarang banget ada ustazah. Kayak saya dari kecil sampai sekarang baru kali ini lihat ustazah beneran tinggal di kampung. Saya juga seneng kok bisa tinggal di sini. Tapi pengennya sih deket dulu sama warga. Bagus tuh. Kalau begitu nanti kalau ada pengajian, bolehlah saya duduk paling depan. Hah, boleh banget Mang. Asal jangan tidur pas dengerin. Wah, saya tersindir ini mah. Tapi tenang, saya nggak akan tidur, janji. Mang, saya ambil beras 2 kilo, gula setengah kilo, sama minyak ya. Sekalian sayur-sayuran juga. Siap, Bu. Ini saya bungkusin dulu ya. Mang Maman udah lama ya jualan di sini. Waduh, lama banget. Dari saya masih gondrong sampai botak gini. Warung ini saksi hidup kehidupan kampung. Wah, keren juga ya. Bisa banyak cerita nih kalau ngobrol sama Mang Maman. Haha, bisa. Tapi jangan minta ceramah dari saya. Bisa-bisa malah saya yang diceramahin. Emang iya Man, kamu tuh perlu bayar diceramahin. Aduh, Bu Bani mulai deh. Hehe, tapi saya yakin kok sama orang di sini pasti punya kebaikannya masing-masing. Saya doain semoga betah ya tinggal di sini. Dan ibu-ibu di kampung juga pasti seneng. Makasih ya, Mang. Saya juga berharap bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Amin. Ini belanjaannya udah siap, Bu. Makasih Man. Neng Rina, sini bantu Bibi bawa ini ya. Siap, Bi. Sesampainya di rumah, Ustazah Rina dan Bu Marni meletakkan belanjaan di dapur. Mereka mulai memasak. Neng, kamu potong wortelnya kecil-kecil ya. Kita bikin sayur sop aja hari ini, biar seger. Ya, Bi. Tapi jangan salahin ya. Kalau potongannya miring-miring. Gak apa-apa, namanya juga masak sambil ngobrol, pasti miring. Yang penting gak keiris tangannya.
Kayaknya udah lama banget ya gak masak rame gini. Di kota mah masak sendiri, makan sendiri. Makanya pindah ke kampung tuh banyak berkahnya. Apa-apa ada temennya. Bener juga, Bi. Rasanya adem banget tinggal di sini. Nah, mumpung kamu kayaknya udah mulai betah, Bibi mau ngomong sesuatu. Kenapa? Kok nadanya serius banget? Jadi gini, malam Jumat nanti itu kan jadwal pengajian ibu-ibu. Nah, Bibi mikir, siapa tahu kamu bisa ikut. Ikut gimana, Bi? Maksudnya duduk aja dengerin gitu? Bukan cuma dengerin. Maksud Bibi, kalau bisa sih kamu ngisi ceramahnya. Waduh, Bi. Rina kan baru juga di sini, masih canggung. Gak apa-apa, Neng. Supaya ibu bisa langsung kenal kamu. Lagian, kamu gak usah mikir yang berat-berat. Ceramah ringan aja, yang kamu udah biasa bawain. Tapi takutnya malah salah langkah. Orang-orang belum tahu siapa Rina, tiba-tiba udah ngomong di depan. Tenang aja, Bibi yang kenalin dulu. Nanti juga mereka bakal kebuka kok. Aduh, Bi. Rina tuh grogi kalau belum pertama kali tempat baru. Ya namanya juga awal, pasti deg-degan. Tapi kamu kan udah biasa ngomong di tempat umum. Biasa sih iya. Tapi kalau di tempat baru tuh rasanya beda. Gini aja, kamu datang dulu aja, lihat suasana. Kalau kamu nyaman, baru deh coba isi. Ya udah deh. Kalau cuma datang sih sebenarnya nggak masalah. Tapi jangan langsung disuruh ke depan ya, Bi. Ya gak gitu juga, Bibi ngerti kok, pelan-pelan aja. Semoga aja ibu-ibu nggak banyak yang nanyain ya. Biar Bibi yang jawab. Ntar bilang aja kok masih adaptasi. Tapi kalau kamu tiba-tiba pengen nyoba ceramah, tinggal angkat tangan aja. Kayak ikut seminar aja angkat tangan segala. Ya gak gitu juga maksudnya, Neng. Ya udah deh, yaudah. Rina ikut ya. Kalau dirasa pas, insya Allah nyoba isi sedikit. Nah gitu dong, tenang aja. Ibu-ibu sini tuh baik-baik. Pasti pada senang ada ustazah muda. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Rina takut lo ngecewain. Gak ada yang ngarepin sempurna, Neng. Kamu jadi diri sendiri aja. Udah cukup kok itu. Masya Allah. Makasih ya, Bi. Nah, kamu udah kayak anak sendiri kok. Tuh jadi terharu. Padahal baru sehari, tapi udah ngerasa kayak pulang. Emang pulang, Neng. Kan Bibi ini ibarat ibu kedua kamu. Malam Jumat tiba. Bu Marni pun mengajak Rina sesuai janjinya. Neng, santai aja ya malam ini. Gak usah tegang. Anggap aja lagi ngobrol sama teman-teman sendiri. Iya, Bi. Aku deg-degan aja. Semua mata nanti ngelirik. Wajar, namanya juga pertama kali. Tapi yakin deh, kamu bakal bikin mereka terkesan. Bi, udah aku bilang jangan tinggi-tinggi ekspektasinya. Takut song. Kamu tuh ya, udah dibilang berkali-kali, merendah terus. Bu Marni, wah, ayo masuk. Ini siapa ya? Keponakan saya, Bu Asih. Ini Rina, baru 2 hari di kampung. Manis banget ya, kelihatan lembut orangnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Ini yang lainnya juga udah pada nunggu. Mereka duduk di sudut ruangan. Rina pun memulai ceramah dengan gugup. Setelah pengajian selesai, Bu Asih menghampiri Rina. Ustazah Rina, Masya Allah, ceramahnya menyentuh sekali. Lembut tapi ngena di hati. Alhamdulillah kalau bisa diterima, Bu. Saya cuma menyampaikan hal yang ringan aja. Ini, saya ada sedikit rezeki. Anggap aja ya sebagai ucapan terima kasih. Waduh, Bu, jangan repot-repot. Rina ikhlas kok, gak usah dikasih apa-apa. Diterima aja, Neng. Itu bentuk penghargaan, bukan minta. Tapi, Bi, saya malu. Gak apa-apa, Ustazah. Ini kecil kok. Saya pribadi sangat terkesan sama penyampaiannya tadi. Sini, biar Bibi pegang aja dulu. Nanti disimpan di rumah. Ya udah deh. Terima kasih ya sekali lagi. Nanti kalau ada pengajian lain, boleh diundang lagi nggak? Insya Allah, Bu. Kalau waktunya pas, Rina siap. Boleh. Ibu-ibu juga pasti pengen denger lagi kan? Makasih ya, Bu Asih. Udah percaya sama Rina. Sama-sama, Bu. Saya seneng. Kampung kita jadi ada warna baru. Makasih, Bu. Semoga bermanfaat ya. Kalau cuma sedikit yang disampaikan. Bermanfaat banget, Ustazah.
Hati saya jadi sejuk malam ini. Dalam perjalanan pulang, Rina tampak merenung. Bi, beneran ya? Boleh nerima amplop kayak tadi? Ya boleh lah, itu bentuk terima kasih. Gak usah ditolak terus. Tapi Rina takut, ntar niatnya jadi beda. Gak usah mikir jauh dulu lah. Kalau kamu isi dengan ikhlas, rezeki itu cuma bonus. Iya sih, cuma masih gak biasa aja. Lama-lama juga biasa. Yang penting hatimu tetap lurus. Malam makin larut. Rina dan mewarni sampai di rumah setelah pengajian. Alhamdulillah, acara tadi lancar ya. Kamu juga bawanya bagus banget, Neng. Alhamdulillah, semoga beneran nyampe ke hati ibu. Percaya deh, lihat aja tadi mereka manggut-manggut semua. Ada yang matanya sampai berkaca-kaca loh. Rina juga gak nyangka bisa selega itu sama depan mereka. Nah kan, udah Bibi bilang, kamu tuh cocok di depan umum. Allah kasih kamu kelebihan itu. Tapi Bi, salah amplop tadi. Iya, ini amplopnya. Ini tuh rezeki kamu ya, Neng. Jangan berat terimanya. Orang udah ikhlas ngasih. Tapi takutnya ntar jadi kebiasaan Bi, terima kayak gini. Ya asalnya ini dijaga, gak usah berat di pikiran. Kadang Allah kasih rezeki lo jalan kayak gini. Iya sih, Rina simpan aja dulu ya. Nah gitu, udah sana istirahat. Besok kita belanja lagi ke pasar. Sekalian kenalin kamu ke Bu RT. Ya Bi, makasih ya. Amplopnya isinya berapa ya? Hah? Baru sekali ceramah di sini udah dikasih segini. Tadi juga ibu-ibu pada seneng banget. Mereka perhatian, antusias, dan ternyata dermawan juga. Gimana kalau kepasang tarif ya nanti? Gak salah kan kalau dihargai? Lagian aku gak maksa. Mereka juga mau ngasih kok. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nama Ustazah Rina semakin dikenal. Ia mulai sering diundang. Namun perlahan, setiap undangan tak lagi hanya dasar silaturahmi. Rina mulai memasang tarif yang cukup besar. Pagi itu, Tumben, Neng. Senyum-senyum sendiri, dapat kabar apa? ini Bi, aku dengar katanya bakal ada pengajian gede ya. Sampai ada tamu dari luar. Iya, Neng. Kenapa? Mau ngasih ceramah? Iya Bi, karena ini acara gede, Rina pikir tarifnya bakal agak Rina naikin. Walah, ide bagus itu. Lumayan kan kesempatan. Soalnya tamunya juga katanya pejabat. Wah, naik kelas berarti. Ntar Bibi bantuin ngomong sama Pak RW yang ngurus ini. Makasih ya Bi. Kalau bisa, nanti Bibi nego juga. Biar Pak RW kasih lumayan banyak. Wah, Bibi ini jago juga ya ternyata. Iyalah, masa kamu kerja tanpa dihargai? Orang kampung sini juga pasti ngerti kok. Mereka pun ke rumah RW setelah itu. RW, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Marni, kenapa? Ini saya mau ke balai. Rapat persiapan pengajian besar minggu depan. Oh, yang ada tamu dari luar itu ya? Iya Bu, lagi cari-cari nih yang bisa ngisi ceramah. Belum diputusin. Waduh Pak RW, kenapa repot-repot? Menurut saya nih ya, keponakan saya yang ustazah ini cocok. Selama ini kan yang isi acara gede gini ustadz yang udah senior. Sekali-kali lah. Oh iya, Ustazah Rina ya? Iya Pak RW. Rina cocok juga kok isi acara gede gini. Udah pengalaman. Ceramahnya juga enak didengar. Biar kampung kita nunjukin bahwa kita juga punya ustazah muda yang gak kalah. Iya sih, saya juga dengar dari ibu-ibu banyak yang suka gitu. Nah, jadi tinggal dijadwal aja ya Pak. Gak usah cari yang jauh-jauh. Tapi sebelumnya Rina mau sampaikan ke panitia ya soal kompensasi Pak. Karena ini kan pengajian besar. Jadi menurut Rina tarifnya agak besar. Oh iya, nanti saya sampaikan lagi ya ke bendahara. Gak usah khawatir ya soal ceramahnya Pak RW. Saya yakin Rina ini gak bakal kecewain warga. Saya percaya kok Bu, makasih infonya. Nanti saya kabarin lagi ya. Nah, lihat kan, Bibi bantu promosiin kamu. Makasih ya Bi, serius. Rina jadi gak perlu repot. Kita ini tim Neng, kamu ngisi, Bibi promosi. Gitu aja terus. Jadi kayak manajer ya. Ya iya dong, manajer sekaligus pengatur jadwal. Tak lama, hari H pun tiba. Rina pergi bersama Bu Marni. Sudah ramai orang datang. Hingga tiba saatnya,
Sesi ceramah akan dimulai. Pak RW menyebut nama Rina sebagai pengisi tausiah. Rina mulai melangkah menuju mimbar yang agak tinggi. Tapi saat satu kakinya di tangga pertama, Rina terpeleset. Tubuhnya jatuh ke bawah. Ya Allah, Rina. Aduh, cepet tolong, bantu bawa ke samping dulu. Sakit, Bi, kaki Rina. Jangan dipaksa berdiri dulu ya, pegang tangannya pelan-pelan. Neng, aduh ya Allah. Kok bisa jatuh gitu? Gak tahu, Bi. Tadi kayak ada yang dorong. Serius, bener-bener kerasa. Hah? Dorong? Siapa? Gak ada siapa-siapa di belakang kamu. Rina juga bingung, tapi rasanya jelas banget. Kayak disentak dari belakang. Ustazah, gak usah dipikirin dulu ya, kita ganti ceramahnya. Ustaz Triwan bisa bantu. Iya Pak RW, maaf ya. Gak apa-apa, semoga cepat pulih ya. Acara pun berlanjut. Sementara itu, Bu Marni membantu Rina pulang ke rumah. Ini kakinya agak bengkak loh. Tapi insya Allah gak parah. Besok kita bawa tukang urut ya. Bi, Apa? tadi tuh Rina beneran ngerasa didorong, tapi bukan manusia. Rasanya aneh, bukan fisik. Jangan mikir aneh-aneh dulu, Neng. Mungkin cuma perasaan kamu aja. Rina yakin dan Rina takut. Mungkin itu tadi peringatan dari Allah. Karena niat Rina ceramah selama ini bukan tulus. Rina cuma kerja amplop, pasang tarif, sampai lupa tujuan awal. Maafin Bibi juga ya. Bibi malah aku dorong-dorong kamu karena itu. Kita berdua lupa, Bi. Ramai ibadah, bukan adang dagang. Iya, Neng. Kita buta karena dunia. Janji, mulai sekarang semua niat kita harus kita bersihin. Allah yang rezeki. Bu Marni mengangguk. Di dalam kamar itu, hati Rina mulai kembali pada cahaya yang sempat ia tinggalkan.